bertemu kembali. Kita akan membahas soal-soal muatan IPA kelas 5 tema pertama ya. Nah, Pak Guru akan menyampaikan soal subtema pertama, soal subtema kedua, dan soal subtema ketiga. Baiklah, kita akan bahas satu persatu atau per subtema ya. Nah, perhatikan, yang pertama adalah soal subtema pertama tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, BKD 3.1 nomor 1 soalnya adalah organ gerak aktif pada manusia dan hewan adalah titik-titik. A. Rangka, B. Tulang, C. Saraf, D. Otot. Organ gerak aktif pada manusia yaitu yang betul adalah B. Otot. Nomor 2, hewan pada gambar di samping termasuk hewan titik-titik. A. Vertebrata, B. Avertebrata, C. Vivipar, D. Ovovivipar. Hewan kupu-kupu termasuk hewan B. Avertebrata. Nah, ya. Hewan vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Contohnya burung, katak, kadal. Sedangkan avertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ubur-ubur, kupu-kupu, cacing. Yang C, vivipar yaitu hewan yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, monyet, kuda. Sedangkan yang di ovovivipar adalah hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya buaya, ular, kadal. Berikutnya nomor 3, hewan pada gambar di samping termasuk hewan titik-titik. A. Vertebrata, B. Avertebrata, C. Vivipar, D. Ovovivipar. Ular sudah jelaskan termasuk hewan A ya. Avertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Berikutnya nomor 4, hewan avertebrata memiliki tubuh yang berbentuk simetris. Titik-titik. A. Bilateral, B. Bilateral dan radial, C. Radial, D. Non-radial. Hewan avertebrata memiliki tubuh yang berbentuk simetri adalah B. Bilateral dan radial. Apa yang dimaksud dengan bilateral? Bilateral adalah hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Contohnya cacing tanah, lintah, kupu-kupu. Sedangkan hewan yang radial adalah hewan yang memiliki lapisan tubuh melingkar. Contohnya ubur-ubur, bintang laut, dan bulu babi. Berikutnya nomor 5,
Cacing bergerak dengan titik-titik. A. Kaki, B. Sayap, C. Otot perut, D. Kaki berselaput. Cacing bergerak dengan apa kira-kira anak-anak? C ya, otot perut. Nomor 6. Hewan yang memiliki alat gerak seperti laba-laba adalah titik-titik. A. Siput, B. Cicak, C. Ikan, D. Kupu-kupu. Hewan yang memiliki alat gerak seperti laba-laba yaitu D. Kupu-kupu. Kenapa laba-laba bisa dikatakan memiliki alat gerak seperti kupu-kupu? Karena di mana kupu-kupu memiliki sayap sebagai alat gerak. Ya, berikutnya soal-soal di subtema kedua ya, yaitu judulnya adalah manusia dan lingkungannya. Nah, soal yang pertama adalah rangka anggota gerak pada manusia terdiri dari A. Kepala dan kaki, B. Kaki dan paha, C. Kaki dan tangan, D. Tangan dan kepala. Jawabannya adalah C. Kaki dan tangan. Kaki dan tangan merupakan anggota gerak pada manusia. Berikutnya nomor 2, nama tulang yang ditunjukkan pada huruf X di bawah ini adalah A. Tulang lutut, B. Tulang betis, C. Tulang paha, D. Tulang belakang. Jawabannya yang benar adalah C. Tulang paha. Berikutnya soal nomor 3, penghubung antar tulang disebut dengan A. Rangka, B. Sendi, C. Saraf, D. Otot. Jawabannya adalah B. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang. Berikutnya soal yang keempat, otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan disebut A. Otot polos, B. Otot jantung, C. Otot lurik, D. Otot dada. Jawabannya adalah C. Otot lurik. Soal nomor 2, otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti disebut A. Otot paha, B. Otot polos, C. Otot lurik, D. Otot jantung. Jawabannya adalah otot jantung. D ya, otot jantung itu bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ya. Berikutnya soal nomor 6, yang disebut dengan alat gerak aktif pada manusia adalah A. Kulit, B. Tulang, C. Rambut, D. Otot. Jawabannya yang benar adalah D. Otot. Sementara untuk alat gerak pasif manusia adalah tulang. Soal nomor 7, yang dimaksud dengan alat gerak pasif pada manusia adalah A. Tulang, B. Otot, C. Kulit, D. Daging. Jawabannya adalah A. Tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif pada manusia. Otot itu alat gerak aktif pada manusia ya. Soal nomor 8, tulang hasta terdapat pada bagian A. Tangan, B. Kaki, C. Kepala, D. Pundak. Jawabannya adalah A. Tangan. Tulang hasta pada bagian tangan ya.
Berikutnya soal dari subtema 3 yaitu lingkungan dan manfaatnya ya. Oke. Soal yang pertama adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang melengkung pada daerah lumbalis disebut A. Kiposis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Fisura. Jawabannya adalah C. Lordosis. Jadi lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Berikutnya soal nomor 3, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping disebut A. Kiposis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Fisura. Jawabannya adalah B. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk sehingga tulang melengkung ke arah samping. Berikutnya soal nomor 3, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang disebut A. Osteoporosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Kifosis. Jawabannya adalah D. Disebut dengan kifosis ya. Soal nomor 4, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang disebut A. Osteoporosis, B. Kifosis, C. Skoliosis, D. Fisura. Jawabannya adalah A. Osteoporosis. Jadi osteoporosis merupakan kelainan pada tulang karena adanya pengeroposan tulang. Soal nomor 5, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan disebut A. Kiposis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Fisura. Jawabannya adalah D. Fisura. Fisura merupakan kelainan tulang karena adanya keretakan tulang akibat kecelakaan atau benturan yang sangat keras. Soal nomor 6, agar terhindar dari penyakit tulang seperti lordosis, maka sikap duduk yang benar adalah A. Condong ke kiri, membungkuk, C. Tegak, D. Condong kanan. Jawabannya adalah C. Tegak. Duduk yang tegak supaya terhindar dari lordosis ya. Nah, demikian anak-anak, kita sudah membahas soal-soal dari tema 1, yaitu kumpulan dari subtema pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih.